Jadi SGR Academy ini hadir itu sebelum ada saya, Bapak Ibu. Jadi saya adalah anak yang dilahirkan dari SGR Academy. Maka malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih dari sekolah bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur sekali ada sebuah sekolah, ada sebuah anak-anak milenial yang hari ini komunitasnya begitu besar, yang begitu cerdas, membangun sekolah bisnis ini sehingga bertumbuh hampir seluruh pelosok Nusantara Republik Indonesia. Dan hari ini banyak orang yang hidupnya berubah lewat karya-karya Zoom. Ya, informasi yang tersampaikan dengan baik, informasi yang walaupun mungkin tidak semua orang bisa menangkap pada saat pertemuan Zoom, lalu mereka bisa menangkap semuanya, tapi setidaknya ada informasi yang terselenggara, yang tersampaikan oleh lewat Zoom. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu, saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih dan ribuan terima kasih. Dan ini luar biasa, perlu kita syukuri. Loh, memang kenapa Pak Sama-sama, Hardi? Demen, kita luar biasa. Luar biasa, sama-sama. Terima kasih kembali. Saya salfok sama bajunya juga cerah. Luar biasa. Ya, dokter hadir ya dokter, Masya Allah. Dokter saya jadi gemeteran Bapak Ibu ya. Ini yang barusan tadi, saya pengen menyampaikan ini kepada Ibunda, Ayahanda semua. Ya, kita ini dididik, kita ini dapat pengetahuan lewat sekolah ini. Jadi apa ya, karena memang mungkin rasanya saya tidak ada kata lain untuk saya mengucapkan rasa syukur. Kenapa saya bilang rasa syukur? Karena sebelum ada saya, Zoom sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada gold, ada platinum, terus ada bronze yang lahir, itu sangatlah lumrah. Kenapa? Yang tidak mudah itu membangun di awal, Bapak Ibu. Ya, yang tidak mudah itu membangun di awal. Pondasinya itu tidak mudah. Jadi kalau hari ini banyak lahir para miliarder, wajar. Kenapa? Tadi hari ini loh Bapak Ibu, ya, hari ini saya mau cerita ya Bapak Ibu ya. Kami ini sudah belajar jatuh, sudah belajar rontok, sudah belajar bagaimana rontok, bagaimana jatuh, bagaimana jaringan tidak bertumbuh. Bagaimana jaringan yang sudah ada lalu tidak bertumbuh. Ada juga, kami sudah belajar Bapak Ibu. Jadi 1 tahun ini pelajaran yang sangat berharga dari SGR Academy. Bapak Ibu tinggal tanya saja sama mentornya, tanya sama upline-nya, tanya saja sama yang mengundang. Ya, sekali lagi Ibunda, Ayahanda, izinkan saya menyampaikan orang-orang yang telah memberikan informasi kepada Ibunda, kepada Ayahanda, abang kakak semuanya, orang-orang itu sudah berpengalaman. Orang-orang itu sudah menemukan polanya. Oh jatuh, jaringan rontok, jaringan komplain. Mereka sudah mengerti. Kabar baiknya, ya saya sharing nih malam hari ini. Kabar baiknya nih Bapak Ibu, dia sudah belajar 1 tahun. Jatuh, bangun, jatuh, bangun. Jadi yang jatuhnya nggak dikasih sama Bapak Ibu. Ya, jadi dekat-dekatlah sama upline aktif. Dekat-dekatlah sama upline aktif. Bertanyalah sama upline yang betul-betul aktif Bapak Ibu. Yang mengerti. Pak Hardi, kalau gitu saya nanti gimana? Nah, ini dia yang penting. Pak Hardi, nanti kalau gitu gimana? Tahun ini 2025, 2026 SGR Academy sudah belajar. Sudah menemukan polanya. Para pemimpin-pemimpin SGR Academy, para gold, para silver, para bronze, para platinum sudah menemukan pola yang benar menjalankan live good. 1 tahun kemarin kebesut-besut, ya. 1 tahun kemarin kebentur-bentur Bapak Ibu, ya. Jadi alhamdulillah 1 tahun kita sudah belajar, 1 tahun kita sudah menemukan, tapi belum sempurna.
Jadi kalau Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak menemukan lagi sesuatu yang belum tepat, wajar. Karena kami baru 1 tahun. Ya, kami baru 1 tahun, kami baru belajar. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, malam hari ini saya akan hadirkan orang-orang yang sangat luar biasa. Seorang ibu rumah tangga, seorang yang hidupnya di desa, dia bisa bertumbuh. Saya nggak tahu bagaimana caranya, kenapa dia bisa bertumbuh ya. Nah, tapi sebelum orang-orang ini yang saya hadirkan, Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para mentor di luar negeri sana, terutama Karita dari Prancis, Bu Lili dari Itali, dan Dr. Sugeng, para senior di Platinum, terus Dr. Sugeng Demon Indonesia. Jadi izinkan malam hari ini saya belajar sama teman-teman yang 4 orang hadir. Ya, satu Mbak Ana, ada Bu Ani, ada Pak Suko, ada Pak Ponso ya. Jadi malam hari ini para ketua, para senior, para pemimpin, izinkan kami berlima belajar malam hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, kita sharing. Saya menampilkan satu orang ibu yang sangat luar biasa, hadir dari Jember. Ya, Bu Ani, apa sudah hadir Bu Ani? Sudah, Pak. Aduh, ini orang sangat luar biasa. Bu Ani, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Hardi. Ya, Bu Ani, saya mau tanya nih sama Bu Ani ya. Bu Ani, Bu Ani ini sponsornya siapa sih? Sponsor saya itu Pak Wiranto dari Batam. Dari Batam. Yap. Oke. Terus, lalu Pak Wiranto yang mensponsori siapa? Pak Muslihat. Pak Muslihat. Pak Yap. Muslihat yang mensponsori siapa? Pak Wibowo Utomo. Oh, Pak Wibowo. Pak Bowo, lalu di atasnya ada Pak Widi. Yap. Oke. Di atas Pak Widi ada Pak Triwiatmo. Pak Tri. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ibu kan punya sponsor di Batam. Ya. Bener ya? Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak, dalam dan luar negeri, malam hari ini kita belajar sama seorang ibu rumah tangga. Beliau sponsor beliau dari kota Batam. Sudah pernah ketemu Bu sama Pak Wiranto? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Sama sekali belum pernah ketemu upline-nya? Sama sekali belum pernah. Kita hanya via by phone aja sama WA. By phone saja sama WA? Yap. Oke. Pertanyaan saya, selama Ibu menjalankan bisnis Live Good, total income yang Ibu sudah dapatkan berapa? Per bulan Total, itu nggak usah per bulan, total. Lebih dari 60 juta lebih lah, Pak. 60 juta? Yap. Wow. Kalau sudah berapa lama menjalankan Live Good? Saya join 28 Desember, jadi hampir 1 tahun lah. 1 tahun. Berarti Ya. rata-rata sebulan 5 juta ya? Ya. Ya. Itu Ya betul, Pak. sebulan 5 juta. Ya, kan kenaikannya kan pelan-pelan tapi pasti seperti itu. Di awal-awal kan kecil, Pak, tapi lama-lama naik eksponensial. Oh gitu. Ya berarti kalau umpamanya saya menarik kesimpulan, Ibu terima bonus metrik itu di bulan ketiga ya? Betul, Pak. Betul. Oke. Yap. Jadi mulai bulan ketiga Ibu mulai terima bonus, terus terima. Sekarang rata-rata setiap bulan bisa terima berapa? 680-an lah. 680 apa nih dolar? Dolar. Oh, Kalau dikurskan ya. 680 dolar. Ya. Oke. Saya nggak tahu Bu Ani, dolar itu 680 dolar itu berapa? Ibu sebutin rupiahnya berapa? Sekitar 10 jutaan lah. Sebulan 10 juta? Yap.
Wow. Ibu, saya mau tanya. Ibu ini punya organisasi katanya ada Pak Sodik di bawahnya, betul ya? Betul. Iya. Jadi Saya ada Pak Sodik di bawah saya. terus ada orang Gorontalo, Ibu Masra, betul ya? Iya, betul. Bagaimana ceritanya Ibu bisa dapetin Ibu Masra? Bagaimana ceritanya Ibu bisa dapetin Pak Ahmad Sodik sementara Ibu punya upline nggak pernah ketemu? Iya. Jadi kalau saya bilang ya, bisnis Live Good ini berkah buat saya, Pak ya. Di awal saya ketemu Live Good itu, saya yakin aja ini rezeki buat saya. Gitu ya. Di tengah keterbatasan saya untuk keluar, untuk offline, saya hanya mengandalkan HP aja. Ya itu aja yang saya lakukan, japri. Saya tuh hard selling loh, Pak. Jadi kalau selama ini teorinya kita harus mencari masalah, saya justru sebaliknya di awal. Saya hajar saja kasih info. Seperti itu. Tapi saya yakin gitu ya. Ini akan berhasil nih. Mindset saya memang saya setting, wah ini saya bakalan sukses di sini. Akhirnya memang benar-benar terbukti dari hanya WA aja itu saya bisa mengenalkan bisnis ini kepada Pak Sodik. Ya, kemudian mengenalkan bisnis ini kepada teman-teman. Bahkan kalau WA itu kan bisa dari mana-mana ya Pak ya. Akhirnya ketemulah dengan Ibu Masra Puhi, pengacara terkenal dari Gorontalo ya. Beliau sekarang udah besar timnya di situ ya. Dan dari daerah lain juga ada di situ di tim saya. Seperti itu Pak Hardi. Itu hanya dari WA. Ya, hanya dari WA saja. Wow, hanya dari WA, benar Ibu? Betul. Dan yang saya lakukan itu broadcast loh Pak Ardi, ya. Jadi saya mengenalkan aja bisnis Live Good, entah itu mereka menolak, udah lakukan aja. Karena saya percaya hal kecil yang kita lakukan terus-menerus akan membawa hasil. Ada hukum probability di situ. Itu yang saya yakini. Akhirnya dari satu orang yang closing, saya bina terus, akhirnya berkembang. Kadang saya juga menemukan permata itu justru di kedalaman, seperti itu. Hanya dari WA saja. Wow, Ibu. Oke, pertanyaan saya. Ibu hanya dari WA membangun bisnis. Ibu hanya dari WA saja membangun bisnis bisa punya income sebulan 10 jutaan per bulan. Hanya dari WA. Hanya dari WA saja. Oke, pertanyaan saya. Ibu, sekarang Ibu punya upline, sponsor Ibu masih aktif? Kita sudah lama nggak komunikasi ya Pak ya. Ya, sudah istilahnya jarang lah komunikasi. Sudah tidak pernah komunikasi sama upline-nya yang sponsor Ibu? Ya, jarang sekali Pak. Jarang? Sebulan sekali? Pernah lebih juga. Oh, lebih. Lalu kenapa Ibu mau bertumbuh di Live Good? Karena gini, ini kan bisnis saya. Sebentar. Saya yang mau sukses. Sebentar. Ini bisnis siapa? Ini bisnis saya. Oh. Upline itu kan hanya mengenalkan. Ya, jadi saya merasa bahwa ketika saya dikasih peluang, saya yakin berhasil, saya harus bekerja. Gitu. Upline itu hanya mengarahkan. Kalaupun upline ternyata istilahnya kurang bisa membina kita, ya udah kita harus bisa mengupgrade diri untuk terus berkembang, untuk gimana agar bisnis saya itu tetap jalan, seperti itu Pak Ardi. Oke. Baik. Oke Bu, sebentar. Nanti saya tanya lagi ya Bu. Ya. Bapak, Ibu, Ayahanda, Abang, Kakak, saya mau sharingkan tadi, ada sebuah kalimat yang hari ini harus nancep, celep, ya Bapak Ibu. Nancep, betul-betul nancep dalam pikiran kita, dalam alam bawah sadar kita, bahwa ini adalah bisnis saya.
Oke, sepakat dulu itu tuh. Jadi, walaupun upline-nya nggak ada, jauh di Batam, upline-nya jauh di Batam, tapi beliau masih bisa bertumbuh, ya, beliau masih komitmen dan masih punya penghasilan sebulan 10 jutaan, Bapak Ibu. Ayahanda, abang kakak, dalam dan luar negeri, malam hari ini saya sharing, tidak ada kesepakatan kami bertiga, berempat. Bahkan saya tidak telepon-teleponan loh sama mereka. Ya, malam ini saya todong habis orang-orang ini. Supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa bisnis ini betul-betul bisa bertumbuh. Bisnis ini betul-betul bisa dikembangkan dengan hanya menggunakan online dan kalau bisa lakukan offline. Hanya online pun beliau bisa. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini modalnya mau. Oke, sekarang saya tanya sama orang yang di desa lagi ya. Bapak Ibu, ini dari desa nih. Pak Suko sudah hadir Pak Suko. Siap, sudah hadir Pak Halo Ardi. Pak Suko. Iya. Sudah hadir Coba pagi. saya mau lihat Pak Suko. Wah, ganteng Pol. Mantap. Pak, Kita harus tetap saya semangat. nih mau tahu Pak Suko nih Pak. Ya, Bapak ini terkenal leader paling manut sama upline-nya. betul. Ya. Kasih tahu saya kenapa Bapak manut sama upline Bapak. Begini Pak Ardi, salah satu upline saya ini kan orangnya memang semangatnya tinggi, energik juga, dan beliau ini banyak pengalaman-pengalaman. Dan saya sendiri, pengalaman saya ini jatuh bangun, maka saya harus manut upline karena saya juga pengen sukses. Saya tidak mau pengalaman-pengalaman yang lalu jatuh itu saya nggak mau terulang lagi di Lebgut ini. Maka dari itu saya selalu belajar bersama upline dan bersama beliau Bapak Ahmad Sodik yang memang orangnya selalu cerewet sama saya. Tetapi saya tidak sakit hati, bahkan saya terima sebagai ilmu untuk saya. Karena saya ingin sukses di Lebgut Pak Adi. Halo? Suaranya bisa diterima dengan baik Pak Ardi? Oke. Ya bisa, alhamdulillah. Nah, intinya saya ingin nurut Halo, sama Pak. upline, bahkan diajarin seperti apapun bagaimana cara presentasi saya lakukan. Maka setiap minggu, walaupun nggak diperintah, saya tetap hadir untuk presentasi di Entrepreneur School di Bapak Ahmad Sodik. Jadi kita ini setiap minggu hadir di Entrepreneur School. Kita belajar dan belajar. Selalu belajar. Karena belajar di Lebgut ini, baik yang Zoom, yang diadakan 1 minggu 4 kali, dan setiap hari Minggu di Entrepreneur School di Bapak Ahmad Sodik ini gratis. Jadi fasilitas yang gratis ini kalau kita tidak manfaatkan, itu salah kita sendiri jika di Lebgut tidak sukses Pak Ardi. Sebentar. Itu pendidikan saya. Bapak bilang tadi kalau kita tidak sukses salah kita sendiri. Betul. Begitu Pak? Betul. Karena yang punya Kenapa? bisnis, saya setuju dengan Bu Ani tadi, ini bisnis kita. Kita tidak boleh mandang siapa upline saya, seperti apa upline kita, karena kita yang mau sukses, kita yang harus berjuang, kita yang harus mau belajar Pak Ardi. Tanpa adanya belajar, kita tidak akan jadi apa-apa Pak Ardi. Sebentar. Bapak seusia sebegini, boleh saya tahu usia Bapak berapa? Usia saya 55, lahir tahun 69 Pak Ardi, masih muda loh. Wah. Usia 55 tahun, Bapak masih punya semangat belajar. Betul, karena belajar itu menurut
agama kita dari lahir sampai masuk ke liang lahat kita tetap belajar, mencari Pak. ilmu. Bapak stay dulu di situ ya, stay. Saya kembali nanti ke Bapak. Baik, Ya. Bapak Ibu, ayahanda, abang kakak, dari dua sosok ini ya, dari dua sosok malam hari ini kita tadi sudah ketemu ya. Yang pertama dari Ibunda Bu Ani, beliau bilang ini bisnis saya. Kesimpulannya ini bisnis saya, maka saya harus bertanggung jawab, maka saya wajib bertumbuh. Itu informasi dari salah satu leader Live Good yang berpenghasilan sebulan 10 juta. Oke, yang kedua Bapak Ibu, tadi ada orang yang usianya sudah di atas 50 tahun. Dia bilang, saya wajib belajar dan harus belajar. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan kepada ibunda, ayahanda, abang kakak, SGR Academy ada pelatihan. Pada hari Sabtu, pada hari Rabu, pada hari Kamis, pada hari Senin. Kamis dan Senin itu adalah mengundang orang-orang baru. Sabtu dan Rabu itu untuk pelatihan mental, ilmu. Ada ilmu dari Pak Agung yang keren banget. Ada ilmu dari Bu Maria keren banget. Banyak lagi para entrepreneur yang akan nanti tampil ke depannya. Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu sama ibunda, ayahanda, abang kakak, dalam dan luar negeri, hari ini organisasi saya yang nilainya ada ribuan orang, yang orang itu bertumbuh, rata-rata orang yang mau belajar, Bapak Ibu. Mereka bertumbuh adalah orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang menyadari bisnis ini bisnis mereka sendiri. Maka organisasinya bertumbuh, Bapak Ibu. Mereka rendah hati, konsisten mau belajar, sehingga nanti mereka punya ilmu untuk mengajar. Jadi bisnis networking itu adalah belajar dan mengajar. Hanya itu kuncinya. Dari dua sosok insan manusia tadi kita sudah belajar, Bapak Ibu. Oke? Nah, sekarang kita akan menampilkan satu orang lagi, sosok Pak Alfonso. Bapak sudah hadir, Pak? Ya, Pak Coach Hardi, saya sudah hadir. Iya. Pak Alfonso Ya. ini Bapak tinggalnya di mana, Pak? Saya sekarang domisili di Kota Tahu, Kediri, Jawa Timur. Bapak di Kota Kediri. Ya, Sponsor Bapak siapa, Pak? sponsor saya langsung itu Ibu Iin Indrawati Sidoarjo. Ya, biasa host itu ya. Oh, Bu Iin. Iya, Iin. Ya, Iya. Oke. Pak, Bapak ini kemarin-kemarin pernah saya dengar Bapak ini pemain bisnis binary katanya. Bicara seimbang kanan kiri. Betul ya, Pak? betul sekali Pak Hardi. Karena memang semenjak saya kuliah, lulus, wisuda sampai sekarang saya tidak pernah bekerja di perusahaan yang sifatnya gaji bulanan. Nggak pernah. Ya, saya murni di marketing. Mulai dari LPG sampai ke bisnis kosmetik juga. Terakhir ini, sekarang mudah-mudahan yang ini adalah pelabuhan terakhir, Coach. Pak, saya mau tanya sama Bapak ini, kaitannya dengan marketing plan. Siap. Seberapa nyaman Bapak mengerjakan Live Good dibandingkan dengan bisnis marketing plan binary? Wih, luar biasa, Pak Coach ya. Jadi, begitu saya pertama kali diterangkan atau diperkenalkan dari Bu Iin ya, bayangkan waktu itu saya lagi sedang giat-giatnya pengembangan di bisnis tetangga. Masih, saya lagi pengembangan Pak Hardi, itu saya baru pulang dari Jawa Tengah, ceritanya begitu. Ya,
saya lagi mampir di rumah leader saya, ya, lagi istirahat di situ, ya, kok tiba-tiba, ya, saya kok ada kepingin telepon beliau, ya, saya tanya, ya, Non, kenapa sih kok lama nggak unggah ini gitu ya, ya. Oh ya Pak Alfonso, saya sudah ini sudah nggak di situ lagi lah. Loh, saya kaget. Nah, terus bisnismu apa sekarang? Nah, begitu saya diterangkan, ya wes gini aja. Saya sudah paham ya. Yang penting intinya nanti hari Minggu besok saya ke rumahmu wes gitu aja. Biar lebih jelas. Soalnya posisi saya tidak lagi di rumah. Jadi begitu saya diterangkan Life Good ya, marketing plan Life Good ini saya langsung membandingkan. Oh, ini kok beda ya? Ini kok beda dengan yang ini? Ini harus pasangan kanan kiri. Kok ini kok sebelah tok laba bonus? Nah, ini yang saya cari, Pak. Memang iya. Begitu, Coach. Jadi Bapak nyaman mengerjakan bisnis Live Good? Wih, waktu itu saya nggak berpikir panjang lebar, Pak Coach. Saya nggak berpikir panjang lebar. Langsung saya memutuskan langsung bergabung besoknya, ya kan? Tapi lucunya begini, waktu itu ya, karena kebetulan kan saya tidak di rumah. Nah, Pak Ibnu ya, leadernya Bu Isro itu ya, datang ke rumah tanpa saya ada di rumah, mau menerangkan begitu. Tapi posisi saya tidak lagi di rumah waktu itu. Nah, cuman saya menghargai beliau. Yang terpenting intinya saya besok datang ke base camp. Ya waktu itu saya nggak ada bayangan base camp di Nganjuk itu yang mana saya nggak tahu. Wong saya kenal cuma Pak Ibnu sama ini Bu Iin, ya sama Bu Isro waktu itu ya. Nah, akhirnya besok saya datang. Saya ikuti acaranya mulai dari pagi sampai menjelang maghrib baru saya putuskan bergabung. Itu pun masih kucing-kucingan dengan tetangga sebelah, Pak. Bisnis sebelah maksud saya. Iya, begitu. Karena saya senang marketing plan-nya itu. Tuh, Coach. Baik Pak, sekarang saya mau tanya sama Bapak nih. Siap. Karena Bapak senang menjalankan bisnis Live Good, Bapak hobi menjalankannya, Bapak happy menjalankannya, boleh saya tahu jaringan Bapak, organisasi bisnis Bapak sudah sampai di mana aja? Di kota mana saja? Saya 2 hari setelah bergabung, saya langsung buka affiliate di Larantuka. Pertama, sepupu saya. Larantuka. Larantuka itu mana Pak? Larantuka itu ibu kota Kabupaten Flores Timur, Pak. Ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak. Oke, terus? Ya, terus jarak 2 minggu kemudian, saya mengenalkan ke teman kuliah saya yang di Tiakur, Maluku, Ambon. Nah, terus baru saya pengembangan di Jawa itu hanya di jaringan nyonya itu ibu saya apa istri gitu Pak. Cuma 3 itu aja. Pertama awal-awalnya Pak. Saya langsung giat ya 1 bulan kurang saya langsung silver, ya kan. Terus berjalan terus sampai sekarang ya 3 bulan lewat dikit ya saya gold Pak. Begitu. Itu perjalanan singkatnya begitu, Bapak, Coach. 3 bulan Bapak jadi gol. Ya, 3 bulan lewat 1 minggu. Oke. Baik, Bapak standby dulu ya. Siap. Baik, Ibunda, Ayahanda, Abang Kakak, dalam dan luar negeri. Malam hari ini kita menampilkan 3 sosok orang yang sangat luar biasa. Dalam waktu 3 bulan bisa berperingkat gol. Jadi, Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayahanda Bunda, coba lihat kembali organisasi kita, coba lihat kembali diri kita yang hari ini Bapak Ibu sudah berapa lama ada di Live Good, lalu peringkatnya apa? Loh, tujuannya untuk apa, Pak Hardi? Supaya kita belajar dan terus belajar. Kalau orang lain bisa, saya harus juga bisa. Karena sekolahnya sama, mentornya sama, demonnya juga baru ada 2 orang, Dr. Sugeng sama Hardi. Udah. Jadi artinya, kalau orang lain bisa, kita harus bisa, Bapak Ibu. Kalau orang lain mampu, kita harus mampu, Bapak Ibu. Ya, jadi
saya sarankan ke Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar dari 3 orang tadi. Pertama, mereka mengatakan bahwa bisnis ini adalah bisnis saya, maka saya wajib bertumbuh. Saya kenapa manut sama mentor? Karena mentor saya aktif. Karena mentor saya orangnya memberi pelajaran berharga. Lalu saya mau bertumbuh karena mentor saya peduli dengan organisasinya. Jadi beliau adalah sosok-sosok orang yang hari ini menurut saya Bapak Ibu bisa belajar dari mereka. Oke, sekarang saya ke Bu Ani. Bu Ani, boleh saya tahu organisasi Ibu sudah sampai mana saja? Halo Bu Ani. Pulau Jawa itu hampir semua provinsi ya Pak ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada, Sumatera juga ada, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, ada Gorontalo juga di situ, Nusa Tenggara ada, Fak-Fak ada. Ibu belum pernah datang ke sana. Belum pernah, belum pernah. Bapak Ibu. Berarti berapa kota Bu Ani organisasinya? Oh, kalau kota banyak Pak. Ada 10 kota. Lebih Pak. Lebih. Oh, lebih. Kalau gitu bisa nggak saya bilang begini sama Bu Ani? Bu Ani hari ini jadi leader nasional. Bisa nggak saya bilang begitu? Siap. Sudah. Hah? Ya, siap. Boleh nggak? Ibu merasa bangga kalau hari ini Ibu menjadi leader nasional dari Live Good, dari SGR Academy. Bangga sekali. Ya, saya bangga dilahirkan dari SGR Team karena saya memutuskan untuk berjoin di Live Good itu karena saya melihat sosok pendirinya. Ya, kalau saya tidak melihat Dr. Sugeng yang pada saat itu antusias menjelaskan Live Good, saya tidak akan join, Pak. Tapi ketika pertama saya ikut Zoom, ya, saya melihat Dr. Sugeng itu beliau menjelaskan dengan humble ya. Saya tahu beliau ini ngayomi. Beliau ini sosok yang istilahnya itu nggak otoriter kayak gitu ya. Akhirnya oke, saya memutuskan bergabung bukan hanya karena Live Good-nya, tetapi karena saya tahu di balik itu semua ada sosok Dr. Sugeng sebagai pendiri SGR. Seperti itu, Terima Pak. kasih Mbak Ani, tersanjung, langsung baper nih ya, tersanjung. Jujur ini Dr. Makasih, Sugeng. sukses ya semuanya Mbak Ani. Ya dokter, terima kasih, mohon doanya. Jadi kesimpulannya karena ada SGR Academy. Ya, ya. Ya, karena setelah saya join, terus terang saya butuh edukasi, saya butuh bimbingan, saya butuh tempat untuk belajar. Maka dari itu setiap ada Zoom di awal itu memang saya ikut Pak Ardi. Saya punya buku, satu buku ini khusus Zoom. Jadi di sini mulai dari Zoom pertama itu saya catat semuanya, saya timba ilmunya seperti itu. Sehingga nanti bisa saya tularkan ke bawah saya bisa duplikasikan ke bawah. Itu. Oke. Ibu, boleh saya tahu selama Ibu di Live Good apa yang sudah Ibu beli buat keluarga Ibu? Banyak. Selain kita bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan kecil, saya juga bisa membelikan sepeda untuk anak saya ya, yang semula dulu saya pernah cerita anak saya dibully karena dia ngikut terus sama temannya nggak punya sepeda. Akhirnya saya bisa belikan sepeda motor buat anak saya. Saya juga sudah bisa beli sepeda motor buat saya sendiri, juga buat anak saya yang kecil ya, untuk main sama teman-temannya. Seperti itu Pak Ardi. Jadi banyak yang bisa saya cover dari bonus Live Good ini. Alhamdulillah. Oke. Bu Ani, Ya. sekali lagi saya mau tanya.
seberapa sering Ibu Ani komunikasi sama timnya? Jadi gini, karena kan saya terus terang belum bisa ke tempat teman-teman ya, Pak Ardi ya. Kalau ke Nganjuk udah pernah ya, toh kalau untuk tim saya yang lain seperti Bu Masra saya belum bisa ke sana, di Fak-Fak saya juga belum bisa ke sana. Saya maksimalkan bimbingan itu via online. Baik itu kita telekonferen ataupun kita pakai video call ya. Jadi saya bikin masing-masing tim itu jadwal telekonferensi sendiri-sendiri. Jadi hampir tiap hari itu kita punya jadwal. Nah, di situ saya bisa komunikasi dengan tim saya bisa mengetahui kondisi di lapangan, saya bisa memberikan solusi, dan yang terpenting adalah saya lebih dekat lagi. Karena kan sebagai seorang leader saya tahu ini saya kayak emak gitu ya, yang harus merangkul anak-anaknya ya. Karena saya tidak bisa ketemu, saya tidak bisa menyentuh. Dengan telekonferensi itu saya usahakan agar saya bisa merangkul teman-teman saya ya. Jadi intinya kita berbisnis dengan hati lah, seperti itu Mbak Ardi. Jadi memang saya memaksimalkan telekonferensi itu untuk lebih dekat lagi, untuk saling silaturahmi lah istilahnya seperti itu. Lebih agar apa? Agar teman-teman juga punya trust sama saya sebagai mentornya. Begitu Pak Ardi. Oke, baik. Intinya telekonferensi berjalan setiap hari. Iya Pak. Oh, Punya jadwal sendiri-sendiri. oke. Baik Bu Ani standby ya. Nanti ada pertanyaan dari peserta Zoom, tapi tentunya pertanyaan dikontrol sama saya nanti. Bu Ani yang jawab ya. Siap. Hah? Siap Pak Ardi. Oke. Ya, oke. Standby. Pak Suko, apa kabar Pak Suko? Bapak masih standby? Siap standby Pak Ardi. Pak, boleh saya Ya. bertanya sama Pak Suko, di usia Bapak yang sudah tidak muda lagi, seberapa yakin Bapak bisa sampai jadi Demon? Saya yakin-yakinnya tahun 2025 ini saya harus diamond Pak Ardi. Harus diamond. Tahun 2025 ini. 2025 Bapak punya keyakinan Bapak sampai di Demon? Sampai di diamond. Harus itu. Saya akan kejar bahwa jangan sampai meloncat 2026. Diamond saya harus di dalam tahun 2025. Karena saya yakin bahwa Labgood ini sistemnya sangat mudah. Mudah dipelajari bagi yang mau. Mudah untuk meraih kesuksesan, mudah untuk mewujudkan impian bagi yang mau Pak Ardi. Dan itu semua saya mau Pak Ardi. Oke. Pak, boleh saya tanya sesuatu sama Bapak? Boleh Pak Ardi, boleh. Silakan. Apa latar belakang Bapak? Saya seorang driver Pak Ardi, yang pernah bawa truk gandeng, dan pernah juga merantau di negeri seberang, di Arab Saudi, pernah di luar Jawa, di Kalimantan, di Maluku Utara, pernah bawa truk di tambang emas, dan semua itu saya lakukan Pak Ardi, bertahun-tahun, dari mulai saya masih bujang, tetapi tidak ada penghasilan tetap, hanya tidak punya penghasilan tetapi penghasilan tetap saja. Kalau kita kerja ya hasil, kalau nggak kerja nggak hasil. Nah, di Labgood ini menurut leader saya, menurut mentor saya, bahwa di Labgood ini kita akan menjadi orang-orang yang pasif income, bahwa tetap berpenghasilan walaupun kita nanti sudah tua, sudah nggak mampu apa-apa. Kita terinspirasi Labgood ini karena ada penghasilan yang namanya 2% global dunia. Itu yang saya kejar Pak Ardi. Sekali lagi saya tanya sama Bapak. Boleh. Kalau saya kasih angka 1 sampai 100, berapa besar keyakinan Bapak? 1 sampai 100 angkanya berapa untuk Bapak bisa sampai Demon? 100% lebih
bagi saya Pak Ardi untuk di Labgood. Wow. Saya nggak munafik. Di Labgood ini hanya satu-satunya bisnis yang sangat menjanjikan dan benar-benar mudah untuk dikerjakan. Karena di tempat lain, dulu saya pernah satu rumah sama Pak Alfonso memang. Dan di situ saya kerjakan 3 tahun belum dapat apa-apa Pak Ardi. Dapatnya hanya capek. Bahkan di tempat lain juga saya sudah banyak menjalankan multi level yang binary, baik investasi yang botong-botong itu saya pernah. Kenapa saya menjalankan itu Pak Ardi? Karena saya ingin kerja saya itu tidak selalu menguras keringat yang benar-benar kuat tetapi bisa berpenghasilan, namun semua itu nihil. Nah, dari keterpurukan, dari jatuh bangun saya ini Pak Ardi, saya ketemu Labgood ini bersyukur sekali. Apalagi dalam bimbingan SGR Team yang selalu menyediakan setiap 1 minggu 4 kali untuk kita belajar. Ini saya sangat bersyukur sekali. Di tempat lain tidak pernah Pak Ardi, ada bimbingan-bimbingan yang namanya online Zoom setiap minggu 4 kali seperti ini saya belum pernah Pak Ardi. Alhamdulillah disinilah saya punya semangat tinggi, apalagi mentor-mentor saya, termasuk juga Pak Sodik, Pak Sugeng, dan jenengan Pak Ardi, itu benar-benar sangat welcome dengan siapapun. Ketika kita ketemu Pak Ardi, ketemu Pak Dr. Sugeng, ketemu Dr. Ridho, waktu kunjung di Nganjuk, saya bersyukur sekali dan mulai dari itu saya tidak akan tinggalkan Labgood. Saya sangat yakin sekali, Pak. Bapak nih, Bapak usianya kan sudah tidak muda. Lalu SGR Academy itu kan anaknya muda-muda, termasuk Hardi, kan muda Pak, umurnya baru 27, ya kan? Jadi Bapak nggak merasa bagaimana bergaul sama anak-anak muda. Kayak Dr. Ridho masih muda, Dr. Sugeng umurnya baru 28, saya 27, ya kan? Terus yang masih muda-muda, lalu Bapak kan sudah 50, Bapak nggak minder? Oh, Bapak Ardi, saya itu bukan mencari sosok mudanya, tetapi ilmunya Pak Ardi. Justru saya bersyukur bertemu dengan anak-anak muda kayak Dr. Ridho, jenengan, Pak Sugeng, Dr. Sugeng. Itu justru saya sangat bersyukur. Saya sudah tua mendapatkan ilmu dari anak-anak muda, inilah saya sangat bersyukur dan makanya saya benar-benar semangat di SGR Team dan begitu juga di Labgood. Ini yang saya cari. Yang penting bukan orangnya tetapi ilmunya Pak Ardi untuk mencapai sukses. Dan SGR Academy inilah yang benar-benar membimbing saya untuk mencapai impian-impian saya nanti. Di tahun 2005 ini harus tercapai diamond. Dan itu sangat yakin saya Pak Ardi. Oke, Pak, Bapak lagi-lagi sebut SGR Academy. SGR Academy. Anak-anak SGR Academy ini kan anak-anak muda, Pak. Bapak yakin kalau SGR Academy ini bakal bisa mendunia? Yakin sekali. Sekarang saja sudah beberapa negara hari ini mendengarkan yaitu yang namanya SGR Academy. Apalagi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, pasti lebih luas lagi jangkauannya. Saya yakin Pak Ardi. Karena justru anak-anak muda inilah saya dari energiknya, dari ilmunya yang tentang IT-nya sangat luar biasa, maka saya harus belajar dan belajar. Saya nggak merasa tua kalau dalam belajar begini. Saya juga tetap muda Pak Ardi. Itu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Pak Suko, Bapak standby ya. Nanti ada pertanyaan dari audien, tapi tentunya pertanyaannya saya kontrol dulu ya, Pak. Siap Pak Ardi, siap. Kita random. Ya, jadi baik Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak. Malam hari ini kita mendengarkan sosok dari Pak Suko. Beliau menyampaikan, walaupun usianya sudah di atas 50 tahun, beliau punya keyakinan kalau dengan sekolah SGR Academy, beliau mampu bertumbuh, beliau bisa bertumbuh, dan beliau yakin SGR Academy bisa membawa
perubahan hidup untuk dirinya.